Tadi di mana saldo awalnya itu adalah 77 USDT dan sekarang itu sudah berubah menjadi 87 USDT ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara deposit di Gate.io lewat Mobi ya guys ya. Nah, jadi simpelnya pada video kali ini kita akan coba kirimkan aset ya, aset kripto yang ada di akun Mobi kita ke Gate.io. Nah, sebelum kita praktek ya, di sini saya pengen lihatin terlebih dahulu saldo yang saya miliki di akun Gate.io saya. Jadi di sini saya akan langsung buka aja menu aset ini ya. Kemudian teman-teman bisa perhatikan ya, saya punya saldo di USDT itu ada 77, ada juga di Get Token itu sebanyak 0,07 ya. Jadi kalau kita klik menu spot, nah asetnya itu mayoritas di wallet spot saya. Kemudian kalau di futures ini kosong ya guys ya, saldo di future saya. Di menu margin juga kosong, di menu earn juga kosong. Jadi semua saldo saya saat ini itu ada di spot market akun Gate.io saya. Nah, selanjutnya kita akan langsung bahas ya bagaimana cara mengirimkan koinnya. Nah, jadi kita bisa langsung buka dulu akun Mobi kita. Nah, oke, saat ini saya sudah berada di akun Mobi saya ya guys ya. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat, saya punya saldo ya ataupun nilai portofolio di akun Mobi saya itu sebesar Rp1.237.000. Dan kalau kita klik menu wallet, saldo yang saya miliki itu ini ya, terdiri dari beberapa koin ya, ada USDT, ada yang masih dalam bentuk IDR rupiah gitu ya, ada yang dalam bentuk USDC, XAUT dan juga HYPE. Nah, jadi untuk mengirimkan koin ya dari Mobi ke Gate.io ya pastikan teman-teman itu sudah menjadikan aset rupiahnya itu menjadi kripto ya. Jadi kalau masih dalam bentuk IDR rupiah seperti ini itu belum bisa kita kirimkan ke Gate.io ya. Jadi pastikan dia udah berbentuk aset kripto seperti USDT ya, USDC ya, HYPE. Nah, itu bisa tuh ya kita kirimkan. Nah, tinggal kita tentukan aja ya dalam bentuk koin apa yang ingin kita kirimkan. Nah, berdasarkan pengalaman saya ya, kalau teman-teman ingin mengirimkan koin dari satu exchanger ke exchanger lain, nah sebaiknya kalian bisa gunakan USDT ya. Kenapa? Karena memang di USDT itu pilihan jaringannya itu cukup lengkap ya, sehingga kita punya banyak opsi ya. Karena kalau misalnya contoh kita kirim menggunakan Bitcoin ya. Nah, kalau Bitcoin itu pilihan jaringannya cukup sedikit sehingga opsi kita terbatas ya, dan juga misal kita kirimkan Bitcoin itu menggunakan jaringan Bitcoinnya sendiri. Nah, itu biaya kirimnya cukup mahal ya. Yang kedua, pengirimannya itu biasanya lebih lama ya, durasi waktu pengirimannya itu lebih lama. Nah, makanya di sini saya lebih sarankan teman-teman untuk mengirimkan koin itu dalam bentuk USDT ya. Tapi kalau misalnya kalian tetap kekeh gitu ya, pengen kirimkannya itu dalam bentuk koin lain juga nggak masalah ya. Misalnya kalian punya XRP ya, ataupun Solana, kalian pengen kirim langsung, nah itu juga nggak masalah. Oke. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan coba kirimkan dalam bentuk USDT. Nah, jadi di sini kan saya punya sekitar 36 USDT. Saya akan coba kirimkan sebagian ya ke akun Gate.io-nya. Jadi kita tinggal klik aja USDT-nya ini. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik aja menu tarik dana. Nah, kemudian akan muncul beberapa pilihan jaringan. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini itu ada banyak sekali jaringan yang bisa kita gunakan, dan di sini juga langsung muncul berapa sih biaya jaringan yang dikenakan kepada kita kalau kita ingin mengirim koin ya. Di sini itu ada BEP 20 ya, ada TRC 20 ya, ada Polygon, ada Ethereum, ada Solana ya, ada Arbitrum, ada Ton, ada Optimis ya, dan yang paling murah itu berarti biayanya adalah jaringan Ton. Nah, tapi di sini kita coba cek lagi ya di Gate.io ya, apakah jaringan Ton ini tersedia di Gate.io atau tidak. Nah, karena kalau misalnya di Gate.io tidak tersedia ya, maka kita nggak bisa mengirimkan menggunakan jaringan ini. Oke. Jadi coba kita cek dulu di Gate.io apakah jaringan Ton ini tersedia atau tidak. Nah, saat ini saya sudah berada di akun Gate.io saya dan kita tinggal klik aja di bagian menu store ya yang ada di sini. Lalu kita pilih menu setoran on-chain ya. Lalu kita tinggal cari USDT ya. Di sini yang paling atas nih USDT udah ada nih, kita tinggal klik aja. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ya, ada jaringan Ton ya, The Open Network ini ya. Nah, jadi
Setahu saya sama ya, antara Ton yang di Mobi dengan The Open Network ini. Nah, jadi kita sebenarnya bisa menggunakan jaringan ini. Nah, tapi ya yang saya nggak tahu adalah berapa lama sih durasi pengirimannya. Ya, karena kalau misalnya kita menggunakan jaringan yang biasa kita gunakan ya, misalnya kayak BEP20 ya atau sebagainya, itu biasanya kurang dari 2 menit itu pengirimannya langsung masuk. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai jaringan lain ya, itu kita kurang tahu ya berapa lama durasi pengirimannya. Ya, jadi di sini kita akan coba-coba ya guys ya, tes menggunakan jaringan Tor ini. Nah, nanti kita akan lihat berapa lama sih durasi pengirimannya, oke? Jadi kita tinggal klik aja yang Ton ini ya, The Open Network ini, oke? Nah, kemudian akan langsung muncul alamat dan juga memonya ya, ini keduanya penting ya. Jadi kalau memang ada memonya, ya pastikan teman-teman nanti copy juga memonya, oke? Nah, selanjutnya kita tinggal klik aja copy dulu di alamatnya. Nah, kemudian kita kembali ke akun Mobi, lalu kita tinggal pilih yang Ton. Selanjutnya di bagian alamat walletnya ini tinggal kita paste ya, alamat wallet yang udah kita copy tadi di Gate.io-nya. Nah, oke, udah ya. Kemudian ini kita klik aja ini alamat wallet saya, karena memang saya mengirimkan saldonya ini dari Mobi ke akun Gate.io saya pribadi ya. Jadi di sini saya checklist aja ini alamat wallet saya. Lalu di bagian memo atau tag-nya kita bisa kembali ke Gate.io-nya lagi. Nah, ini memonya juga kita salin ya, ataupun kita copy, lalu kita paste di bagian memo ataupun tag ini, oke? Nah, udah kita paste keduanya ya guys ya. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan berapa nominal yang ingin kita kirimkan ya. Di sini untuk minimumnya itu adalah 1,5 ya dan maksimumnya itu adalah 10.000. Dan di sini saya akan coba kirim sekitar 10 aja ya guys ya. 10 karena ada biaya jaringannya 0,5 maka kita paskan aja 10,5 ya. Jadi nanti yang akan diterima di akun Gate.io kita itu pas 10 USDT. Oke. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah ini juga tertulis ya bahwasannya biaya penarikannya 0,5 ya, jumlah diterimanya itu nanti 10 USDT. Kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini, kita tinggal klik konfirmasi penarikan. Nah, kemudian kita disuruh untuk verifikasi email ya. Nah, silakan buka email kalian yang terdaftar di Mobi ya, lalu kalian tinggal masukin 6 OTP yang dikirimkan di email tersebut. Nah, oke, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya dalam proses penarikan ya guys ya. Jadi kita tinggal klik aja cek rincian. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, jadi statusnya saat ini itu sedang pengajuan penarikan ya. Dan kita mengirimkannya ini di jam 10:28 ya. Pagi ya guys ya, menjelang siang hari. Jadi kita tinggal tunggu aja nanti di jam berapa saldonya ini bakal masuk ke akun Gate.io kita. Oke, setelah menunggu kurang lebih 3 menit ya guys ya, dimana tadi kan kita pengirimkan dananya itu sekitar jam 10:28 ya. Nah, di jam 10:31, nah kita mendapatkan notifikasi dari Gate.io-nya bahwasannya kita menerima deposit sebesar 10 USDT ya yang udah dikreditkan langsung ke akun kita. Nah, kita di sini bisa langsung cek aja ya di akun Gate.io kita apakah saldonya itu udah masuk atau belum. Dan ternyata benar ya, saldonya itu udah masuk ya. Tadi di mana saldo awalnya itu adalah 77 USDT dan sekarang itu sudah berubah menjadi 87 USDT ya. Dan sini jelas ya guys ya, untuk potongannya itu tadi 0,5 USDT ya. Tadi kita kirim 10,5 dan yang masuk itu utuh 10 USDT ya. Dan sedikit informasi tambahan aja, untuk biaya jaringan tadi ya yang teman-teman lihat tadi itu bisa berbeda-beda ya, tergantung exchanger. Kalau misalnya tadi ada yang biayanya itu 1 USDT, 1,5. Nah, mungkin di exchanger lain itu bisa lebih murah ataupun bisa lebih mahal. Ya, jadi memang untuk biaya jaringan itu sangat tergantung dengan exchanger-nya. Oke, jadi saya rasa udah terjawab ya teman-teman video bagaimana cara deposit di Gate.io lewat Mobi ya, dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.